Nah, sebelum kita memahami mengenai kurikulum Merdeka, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk merefleksikan dirinya terlebih dahulu, mengenali dan memahami diri sebagai sekarang kan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ubahlah mindset kita yang selama ini merasa kurikulum Merdeka ini menjadi beban. Ubahlah mindset kita yang selama ini kok kurikulum berubah terus. Nah, kalau bisa kita mulai untuk menyukai kurikulum ini. Nah, sebelum masuk ke modul ajar, saya ingin mengulas kembali, merefleksikan kembali, mengulanglah istilahnya. Yang pertama, overview kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak bisa sambil melihat slide. Bahwasanya kurikulum Merdeka ini hanya perubahan istilah saja. Yang dulu kurikulum K13, lalu kurikulum darurat atau saat COVID, sekarang menjadi kurikulum. Lalu kalau dulu itu ada yang namanya KI, kompetensi inti. Nah, di kurikulum Merdeka ini berubah menjadi capaian pembelajaran. Lalu kalau dulu KD, kompetensi dasar, sekarang menjadi tujuan pembelajaran atau PP. Lalu yang ketiga silabus, yaitu alur tujuan pembelajaran sekarang. Kalau dulu yang PP, sekarang berubah menjadi modul ajar. Lalu penilaian atau soal, sekarang menjadi asesmen, diantaranya diagnostik, formatif, sumatif. Dan kriteria ketuntasan minimal KKM sekarang berubah menjadi ketercapaian tujuan pembelajaran. Sudah jelas sampai di sini? Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ada beberapa hal yang berubah, terutama di tingkat SD. Lalu screen itu. Kalau Screen. Screen dari itu sudah masuk di present. Di situ. Nah, kita lanjutkan untuk mata pelajaran IPA dan IPS sekarang digabung menjadi IPAS, dan itu sudah dilaksanakan, diajarkan di kelas 3. Kalau dulu kan mulainya dari kelas 4. Tapi belum aturan IPAS. Tapi kan Ibu masih kurikulum 13 ya? Masih ke 13 Pak. Tapi sekarang kan udah masuk Pak. sudah masuk ini, sudah semuanya masuk ke itu di Kurikulum kurikulum Merdeka. Merdeka. Terus yang rapor kemarin kami masih pakai K13. Belum ada katanya. Jadi untuk semester ini IPA sudah masuk di kelas 3 berarti ya Pak ya? Ya. Kalau sudah dibuat itu berikutnya kita buat itu. Lalu di sini ada bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Maksudnya pilihan ini bukan berarti kita boleh milih boleh enggak. Di sini ini harus ada bahasa Inggris. Itu mulai dari kelas 1 itu sudah harus ada bahasa Inggris. Kalau dulu kan bahasa Inggris itu di luar mata pelajaran umum, di luar intrakurikuler. Kalau dulu ya di luar intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, sekarang masuk di intrakurikuler, tapi menjadi mata pelajaran pilihan.
Mata pelajaran pilihan ini maksudnya untuk jam. Kalau pelaksanaannya tetap harus ada bahasa Inggris. Lalu mata pelajaran keterampilan SBDP atau SBDK dulu sekarang diganti menjadi mata pelajaran seni. Nah, di sini sekolah menyiapkan minimal satu jenis. Sekolah menyiapkan minimal satu jenis. Nah, peserta didik paling tidak memilih satu jenis. Jadi sekolah menyiapkan satu yang sudah diatur ke sekolah, yang satu lagi terserah tadi bina aku. Jadi tiap kelas itu mata pelajaran seni minimal 2. Satu yang dari kesepakatan sekolah, satu yang dari kesepakatan kelas. Kesepakatan Suatu usaha itu masih minut dan menetap di sana. Kamu gitu aja ini ya. Cek. Nah ini Matikan. Cek. nah, ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut dulu. Selanjutnya untuk mata pelajaran PPKN atau PKN. Kalau dulu kan istilahnya PKN, sekarang berubah menjadi pendidikan Pancasila. Ini untuk memperkuat pemahaman karakter siswa Pancasila bukan sebagai tapi pengetahuan. Nah, ini karakteristik dari mereka pembelajaran mendalam pengembangan literasi dan numerasi. Di sini perlu diketahui untuk literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, tetapi literasi itu di mana kemampuan peserta didik itu untuk dapat Kalau minyak dihabiskan di nongkrong. untuk dapat mengolah kalimat. Literasi lebih ke pengetahuan mengenai penulisan, baca tulis, dan kalau numerasi itu tidak hanya mata pelajaran itu saja, tapi untuk mata pelajaran lain bisa dinumerasikan. Yang kedua adanya P3 profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga fleksibilitas. Nah, kalau dulu kan kita ditetapkan untuk merancang pembelajaran dari pusat ditetapkan, tapi kalau sekarang kita bebas untuk mengolah atau merancang pembelajaran. Katanya bisa tematik atau mapel. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini lebih terpisah-pisah mata pelajarannya. Kalaupun mau memakai tematik, ditematikan, digabungkan, mau pakai buku tema juga boleh. Tinggal disesuaikan dengan Habisnya. Sudah habis Pak. lalu CP disusun berdasarkan fase, dan CP juga per tahun. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham ya untuk fase 1, 2 itu fase A.
34 fase B, kelas 56 fase C. Nah, CP, kita sering mendengar capaian menggunakan CP. CP itu yang bagaimana? Saya akan tunjukkan untuk CP. Perlu kita ketahui karena sebelum membahas modul kita harus tahu dulu CP-nya. Nah, ini adalah dokumen CP yang dipakai sekarang yang terbaru yang nomor 033. Karena sebelum-sebelumnya ada pemerintah mengeluarkan CP yang berapa gitu, tapi yang digunakan sampai saat ini masih yang 033. Nah, ini kan dokumennya banyak Bapak Ibu. Nah, kita bingung kalau nyari. Saya saja bingung kalau mau baca semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyusun modul nantinya, misalkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung cari kalau menggunakan laptop, Ctrl F atau search. Kalau di HP juga bisa sih. BPS bisa ada pilihan di situ. Nanti langsung ketik saja, misalkan bahasa Indonesia. Nah ini CP bahasa Indonesia. Nah kalau sudah ketemu, tinggal kita cari yang fase. Kalau saya kan di kelas 4. Nah ini fase B, mata pelajaran Indonesia. Di antaranya ada beberapa elemen. Untuk menyimak CP-nya ini, saya besarkan dulu. Jadi CP-nya itu dibagi dalam beberapa elemen, ada 4 elemen. Untuk elemen menyimak CP-nya ini. Ini fase B, kelas 3 dan kelas 4. Termasuk elemen yang ini juga. Nah, di sini untuk fase B kan kelas 3 dan kelas 4. Diharapkan untuk guru yang di fase yang sama, misalkan kayak saya dengan Bu Sri, sama di fase B. Nah, hendaknya kami berkolaborasi dalam menyusun modul aja karena di fase yang sama. Ya, setelah kita tahu ini CP-nya ini, nah, caranya nanti kalau mau nyusun, kita lihat dulu. Bapak Ibu kalau misalkan bingung atau lupa nantinya, Bapak Ibu bisa lihat di PNM. Caranya klik saja di Google PNM. Bapak Ibu tinggal klik yang ini yang ada lambang PNM. Lalu login. Kalau ini saya sudah login. Misalkan belum login, Bapak Ibu login dulu menggunakan akun ID Belajar. Untuk rekan kita yang belum punya akun ID Belajar, Bapak-bapak bisa ya numpang ya istilahnya, numpang dengan akun saya boleh. Bisa misalkan Pak aku mau cari ini, minta emailnya Pak aku. Nah Bapak login aja pakai email aku. Di sini sudah masuk di PMM. Di sini semua sudah jelas, sudah ada semua. Kalau mau nyari, kalau mau mudah, tinggal di paling atas ini ada menu pencarian. Bapak Ibu langsung ketik aja modul. Ini folder ini kita klik. Kalau yang bawah ini contoh modul-modul, kita klik aja ini modul aja dengan bentuk folder. Mau cari apa? Modul ajar, bahan ajar, buku atau modul proyek. Kita mau cari modul ajar ini. Kita pilih fasenya umum. Nah, saya fase B, fase 3 dan 4. Pilih. Pilih untuk mapelnya misalkan tadi bahasa Indonesia ya, pilih tampilkan. Nah disini ini contohnya kan ada 2 kelas 4 ada, kelas 3 ada. Mau cari yang khusus kelas 4 pilih yang ini kelas 4.
Untuk mempermudah Bapak Ibu menyusun modul ajar, kalau saya itu modelnya ATM Pak ya, amati tiru modifikasi. Misalkan yang ini kita klik, gimana mau lihatnya? Kalau Bapak Ibu langsung klik unduh berarti langsung download. Kalau mau lihat-lihat dulu ini cek materi. Jadi lebih baik kita cek dulu. Ini modulnya cocok nggak kalau mau kita pakai? Nah di sini, ini contohnya. Modul ajar. Ini untuk modul ajar seperti ini ya Bapak Ibu, seperti RVP. Di atas penyusunnya siapa, mapel apa, jenjangnya, fase, tahun, metodenya pakai apa, model untuk pembelajarannya juga apa. Sini dibuat dulu detail modulnya, lalu kompetensi inti atau CP. Di sini di modul ini sudah ditampakkan juga, CP-nya sudah langsung ada. Seperti yang kita lihat tadi, seperti menyimak, suka didik mampu sampai audio. Suka didik mampu sampai audio ya sama. Berarti cocok ini, CP-nya sama. Membaca memeriksa sama menulis. Setelah kita dapat CP-nya, kita tuliskan, lalu kita buat ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan pecahan dari CP. Misalkan untuk elemen membaca, ini kan memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh sampai pribadi. Ini dapat dari mana? Dari elemen yang di CP. Ini kan membaca, elemen membaca mana? Elemen membaca ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Iya. Nah, tadi ini mampu menjelaskan masalah yang dihadapi tokoh. Ada nggak di sini? Oh iya, ini ternyata dia ambil dari sini. Ini mampu memahami di tokoh. Dia mampu menjelaskan permasalahan tokoh. Sama ya. Nah ini di sini dia buat ada 8. Ini adalah turunan ATP, adalah turunan dari CP. Ya, jadi kalau ATP-nya ada 7, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti nanti TP-nya juga ada 8 kegiatan. Alur tujuan pembelajaran itu dari CP. Kalau sudah dapat alur tujuan pembelajaran, sudah kita pecah dari CP tadi, baru kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ternyata untuk kegiatan ini dia ada sebanyak 6 minggu, jadi sebulan lebih. Sebulan kan 4, ini baru sebulan sampai sini. Ini bulan berikutnya. Untuk minggu pertama dia kegiatannya ini nanti tadi itu melalui kegiatan dapat menemukan permasalahan itu di minggu pertama, termasuk pelajarannya mengenai diskusi kegiatan. Jadi tersusun. Hendaknya kita sebagai guru sebelum kita ngajar selama 1 semester ini, di awal tahun, di awal mau masuk semester tersebut, kita sudah punya rencana sudah. Kegiatannya apa saja, pembelajarannya apa saja, targetnya nanti, tujuannya, belajarnya tentang apa saja itu sudah ada. Sedangkan realita kita selama ini kan lompat-lompat. Nah, saya mau ngajar materi itu, materinya itulah. Coba yang kemarin. Itu kita sama-sama evaluasi. Termasuk saya juga seperti itu. Setelah dapat tujuan, ini baru kita membuat kegiatan pembelajaran pertemuan. Jadi kalau untuk yang pertemuan, jadi ada 8 pertemuan kan. Pertemuan yang pertama ini buat sama kayak buat RPP dulu. Ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan penutup. Lalu jangan lupa juga kita menggunakan asesmen. Di sini contoh asesmennya dia pakai observasi. Di sini ada dalam bentuk tabel.
Jadi misalkan ini menggunakan penilaian sikap, observasi, iftar, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan khusyuk. Sini kita bisa mulai dari cara di awal dia berdoa saat membuka pelajaran. Kan ada anak yang sangat serius berdoa, kita buat. Ada yang berdoa ya seperti biasa lah kita bisa. Ada yang waktu doa anak kita malah ribut, malah ngobrol, malah bengong. Itu perlu pendidikan. Dan yang lainnya juga seperti itu. Itu kalian bisa mencontoh modul ajar yang disediakan di PNL. Jujur kalau saya pribadi, saya disuruh membuat modul ajar, saya nggak bisa. Tetap saya berdasarkan ada acuannya, ada contohnya. Dari contoh itu bisa saya gunakan atau saya sederhanakan. Tapi kalau langsung suruh buat, itu saya nggak bisa. Mungkin kalau di luar sana ada guru yang kemampuannya dia kata-kata ya mungkin bisa. Ya, ini kita ambil tadi dari KM, bisa. Nah, kalau mau downloadnya gimana Pak? Downloadnya kalau lewat laptop bisa langsung klik ini. Tapi kalau HP kemarin kami coba sama Pak Eki, klik yang lambang download ini, nggak bisa download, nggak nyimpen. Jadi Bapak Ibu klik yang lambang bagikan ini, Pak. Bapak Ibu klik, lalu salin atau copy link. Ya di HP caranya seperti itu, klik yang lambang ini tadi, nanti copy link. Atau biasanya di bawah itu di HP Bapak Ibu ada pilihan Google Chrome, langsung pilih saja Google Chrome. Nanti akan diarahkan ke Google Chrome, dia otomatis download. Kalau nggak ada Google Chrome, copy link, lalu Bapak Ibu buka di Google Chrome, pastekan di pencariannya. Nah, itu bisa di-download. Downloadnya ini. Kalau mau langsung print, bisa langsung print. Setelah di-download, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan keadaan sekolah, dengan karakteristik kita didik, dengan kemampuan Bapak Ibu mengajar metodenya bagaimana, dengan keadaan prasarana di sekolah bisa disesuaikan. Itu PDF ya Pak Amir? Ini dalam bentuk iya Pak, PDF. Berarti harus buat dulu supaya bisa diedit. Cara merubah Word, kan bisa di-download nih. Kita mau merubah, Bapak Ibu kembali minta tolong sama Mbak Google. Caranya PDF ini. rubah PDF ke Word. Sini ada pilihan konversi kan merubah. Bisa Bapak Ibu klik, pilih file PDF yang mau dirubah. Ini jadi di sini. Ini dalam bentuk PDF, filenya kan PDF nih. Nah. Lalu klik konversi ke lalu sampai selesai. Baru diunduh. Sudah, tinggal buka. Kalau tulisan seperti ini diklik dulu enable editing. Ada bisa kita rubah. Ya, mulai dari Ibu edit, tadi gitu. Nah, ini untuk alokasi waktu per mata pelajaran. Ini untuk kelas 1 ya. Ini di kelas 1. Di sini untuk agama,
Kita lihat yang agama Islam saja karena kita kan agama Islam semua. Per tahun ada 108 jam, dibagi per minggunya ada 3 jam. Nah, ikuti saja kalau waktu Bapak Ibu mau bagi jam ngajarnya di sini. Mau bagi jam pelajarannya di sini. Ada keterangan bintang 1 ini berarti diikuti oleh seluruh peserta didik, wajib. Sampai sini nih wajib semua. PKN, BI, NN, PJOK. Nah, seni budaya, sini maksudnya bintang 2. Satuan pendidikan menyediakan 1 jenis seni dan peserta didik memilih 1 jenis seni. Jadi ada 2 kan? 1 yang kehendak sekolah, ada 1 lagi peserta didik. Kita libatkan dalam pemilihan seni yang mau yang mana. Misalkan sekolah maunya seni rupa karena banyak kegiatan di situ, seni rupa bisa. Ternyata anak juga mau seni musik, jadi bisa 2 kita pakai. Karena memang minimal 2 untuk pelajaran seni. Di sini bahasa Inggris bintang 3. Total JP tidak termasuk dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pelaksanaan tetap ada bahasa Inggris, tapi untuk total jam itu nggak masuk ya. Itulah yang disebut dengan mata pelajaran pilihan. Ini total 1080 ini kan hasil jumlah dari ini agama Islam ini 144 ditambah dengan PKN, BI, NN, PJOK, seni budaya. Bahasa Inggris nggak termasuk, mulak juga nggak termasuk. Yang diakui jamnya yang bintang 1 dan bintang 2. Bintang 3 ini tidak, tapi wajib dilaksanakan, diajarkan. Kan miskonsepsi kita selama ini materi pilihan itu kan boleh ini, boleh tidak, bukan seperti itu. Soalnya kami kemarin di awal salah ini adalah miskonsepsi juga, ternyata yang benar seperti ini. Nah, kembali ke modul ajar, apakah Bapak Ibu sudah memahami mengenai modul ajar? Kamu ice breaking dulu? Boleh kamu ice breaking dulu? Ayo semuanya Bapak Ibu berdiri dulu daripada bingung. Atau baik, tapi kita tolong di sini aturannya Bu Sri. Kami minta tolong Ibu Sri untuk memulai ice breaking. Iya, bentar ya. Ayo Bu, silakan. Mari Bu. Ayo. Yang is breaking Diganti-ganti boleh juga lah. untuk Bapak Ibu guru, kita is breaking untuk menyegarkan kembali biar fresh. Kita mulai, mungkin yang lain pernah dengar kok diganti-ganti yuk. Nah, pertama jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan jadi palu, kiri jadi gergaji. Tok tok tok, seke seke sek, tok tok tok, seke seke sek. Ulangi lagi Pak Bu, kayaknya belum semangat. Belum paham ya. Kita ulangi sekali lagi. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk,
ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan jadi palu, kiri jadi gergaji. Tok tok tok, seke seke sek, tok tok tok, seke seke sek. Yang ini Biar pas gacor es krim. yang bosan, yang kayak gini, yang bingung, yang bosan kayaknya. Sama otak kanan saya. Sama Pak Gilsan bingung. Gini. Ganti dia. Kalau jempol kalau Orang ini kan Gerak, dia sudah pengejaran gerak. Ini dong minum kopinya dulu. iya belum terang sih. Oke. Nah, baiklah. Ini tadi untuk materi modular. Langsung iya. Iya. Jangan langsung iya. Langsung pakai. Ini yang penting masuk. Iya. Jadi ini aku tambahkan sedikit. Untuk belajar, pada intinya kalau Bapak Ibu tidak mencoba, mendengarkan sepintas, menonton pun kalau tidak mencoba, itu pasti ngambang. Sama kita dengan main HP, dulunya kita tidak tahu. Tapi dengan dulu kita klik ini kembali lagi, klik ini kembali lagi, kan bisa. Sama dengan anak-anak seperti yang Yumi, klik balik lagi, klik balik lagi, bisa seperti itu. Jadi pada intinya harus mencoba. Ulah bisa karena biasa. Lalu di dalam situ pada intinya, contohnya semua ada di situ. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu untuk membuka PMM itu tidak mudah kalau tidak digenjot. Sama kami juga seperti itu. Terus didorong, fasilitator mendorong, lalu di atas fasilitator juga mendorong, nah itu seperti itu. Nah, lalu ambillah contoh yang di situ, tapi sifatnya jangan ini bisa pilihan di situ bisa mengambil contoh di situ juga bisa, tetapi sesuai gak itu karena di situ contohnya banyak dari Jakarta segala macam. Itulah gunanya ATM, amati tiru modifikasi, sama dengan prinsip saya menulis buku. Tidak serta-merta itu pendapat saya di situ. ATM itu dalam artian ya jangan 100%. Aku makan nasi ya nasi, dimakan aku, dirobat seperti itu. Lalu pesisingkan harapan, ganti impian. Itu sudah kalian Bapak Ibu di situ. Kalau Bapak Ibu lain lagi disesuaikan, kalau tidak supaya tidak sama betul di situ, cari aplikasi namanya Turnitin. Itu ya untuk mengubah parafrase dari karya orang lain menjadi karya kita. Banyak aplikasi yang bisa merubah di situ. Jadi merubah di sana, lalu Bapak Ibu sesuai apa tidak ini yang diajarkan digunakan ini, bahan ajarnya ini, kemudian media ajarnya ini dengan kita di sini. Contohnya di sini, misalnya contohnya harus melihat pesawat terbang, walaupun di dalam dunia maya. Apakah masih ngambang anak-anak itu kira-kira untuk SD kita di Airnav? Ya kita sesuaikan, mana yang dekat dengan lingkungan mereka. Itu pada intinya modul ajar seperti itu. Semua sudah disediakan oleh PMI. Tinggal Bapak Ibu mengadopsinya. Tinggal Bapak Ibu sifatnya kalau lebih mandiri, mutlak Bapak Ibu sendiri, saya yakin belum bisa Bapak Ibu. Jadi ambil prinsip yang kedua apa ini? Kalian kan pilihan sudah ada di situ. Mau mengambil semua, memakai yang ada di PMN atau Bapak Ibu modifikasi. Yang lebih bagus modifikasi karena contoh di situ dia terlalu tinggi untuk anak-anak kita. Dia modifikasikan di situ. Lalu bahan ajarnya kemudian ada media ada di situ. Bapak Ibu bisa menggunakan media yang sederhana yang ada di sekitar sekolah. Yaitu tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini contohnya
kayak media yang disebutkan Bapak tadi di MM juga Bapak Ibu bisa mencari melihat sebagai referensi yang disesuaikan dengan kemampuan Bapak. Lalu itu kemarin yang hasil literasi itu kan buku itu kan ada linknya sudah di blog saya simpan itu. Ketika mau klik di situ ada yang suara, makanya sering dibuat di video di Facebook itu bahwa guru kurikulum merdeka ada bawa speaker gitu. Mungkin penasaran karena ada yang namanya bukunya audio. Jadi anak itu mudahnya bagaimana cara mereka? Apakah dengan kita membaca atau mereka mendengarkan seperti zaman dulu itu mendengar sandiwara radio? Kadang-kadang itu tuh ya kalau saya tuh lebih mudah mendengarkan sebenarnya daripada membaca sendiri. Kalau mendengarkan ya terekam, terekam. Walaupun tidak 100% tapi sepintas dengarkan orang bacakan ya ingat itu. Itu sudah ada pilihan buku yang berkualitas audio. Tapi pada intinya tetap perjuangan Bapak Ibu itu harus bagaimana caranya memiliki laptop atau meminjam. Anggap pada situ suatu kebutuhan. Karena ya yang seperti yang sudah P3K, Bu Sri, yang lain juga di situ tantangan kita untuk ke depan. Yang belum seperti Pak Heki, Bu Tiwi, ya kalau Bapak Ibu tidak mau berjuang di pasar-pasarkan ya tantangan untuk ke depannya tambah sulit. Ya Pak Eki saya kasih saran kemarin ya itulah Pak katanya kemampuan saya ya boleh dikatakan kemampuannya tergantung Pak Eki sendiri. Kalau tidak tahu Pak Eki tahu oh ini kelemahan saya apa ya Mas? Oh saya itu mungkin kurang update. Nah itulah dia masuk perjuangan. Karena tetap itu suatu perjuangan. Mungkin Pak Eki nganggap selama ini itu ya sudah berjuang, tapi ya tetap tantangan ke depan tambah sulit. Karena kita harus memang di dalam pembelajaran bahwa teknologi tidak bisa menggantikan guru, tetapi guru tidak melek teknologi akan ketinggalan. Itu tidak tergantikan guru ini dengan teknologi, tapi seketika Bapak Ibu tidak melek teknologi, ya boleh dikatakan pasti agak-agak mumet. Contohnya dalam Bu Sri, dalam daftar sampai pening-pening di air akhirnya berangkat seperti itulah realitanya seperti itu. Ini kita menggunakan teknologi. Pak Nursian tidak ada di sini kita bisa hubungkan, tapi sudah keluar Pak bisa. Jadi karena ada sambilan di lokal kerja di Kepala. Nah, kita bisa terhubung. Pak Nursian bisa kita undang, bisa ikut, bisa memantau pelaksanaan kita. Itu bagian dari teknologi. Ya boleh dikatakan memang agak-agak dipaksa. Kalau tidak dipaksa tantangan yang belum lulus itu tambah berat, Pak Heki tinggi yang nanti ke depannya mungkin Pak Gersam dan Pak Heru kalau tidak update. Yang sudah dapat juga mungkin tantangan mau sertifikasi, tantangan apa berat lagi. Bisa Bapak Ibu seperti puas sampai di sini, ya tapi itu lagi karena tantangan seperti itu ke depan. Jadi kita ikuti, kita walaupun tidak bisa sekaligus ya kita bertahap, kita jalani. Memang kan kita terasa sama dengan gaya kita merumput. Mungkin kebun itu tanyalah dengan suami, mungkin Bapak Ibu di sini, mungkin orang tuanya, Pak Heru dan Pak Gersam, tanyakan. Kadang-kadang lahan sekian, begitu banyak rumput. Mungkin apakah selesai, apakah tidak dengan berpikir seperti itu. Tetapi mereka tidak berpikir kerja terus. Akhirnya kan ya selesai. Walaupun ya sebelumnya mungkin agak-agak ngeri. Sekian kebun sekian tahun ditinggalkan mau digarap lagi. Itulah pada prinsipnya. Bukan artian saya di sini itu manfaat ngomongin baik itu. Yang jelas lakukan dulu, kita coba dulu. Karena intervensi yang boleh dikatakan ya pengalaman seperti itu. Malam tadi pada jam 6, wah kapok kata Mbak Pri jadi sekolah tunggal. Saya bilang waktu Apri kapok jadi sekolah tunggal, apalagi saya kira begitu ya SDIT. Karena tantangan sampai kalau mau nyerah bukan main kalau sekolah tunggal, terus ikuti seperti ilmuwan. Coba dulu. Itu gambaran lagi. Lanjut Pak. Nah di sini selanjutnya untuk mengulang lagi tadi ada yang belum saya sampaikan di CP ya.
CP. CP ini kan merupakan apa namanya, patokan kita ya. Anak itu harus bagaimana, apa tujuan untuk menyusun modul, awalnya ini dari CP. Nah ini kan untuk di fase B, di fase B. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Fase B kan kelas 3 dan 4. Nah, antara guru kelas 3 dan kelas 4 tinggal membagi saja. Misalkan untuk elemen minima, ini kan ini yang harus dicapai. Nah, untuk di kelas 3 ambil saja yang ini dulu sampai titik. Nah, khusus untuk kelas 3 elemen minima capaiannya ini saja dulu sampai sini. Nah ini dilanjutkan nanti di kelas 4. Di kelas 4 nanti baru belajar yang ini. Jadi antara guru kelas 3 dan kelas 4, antara guru yang kelas yang sama itu hendaknya kolaborasi dalam menyusun modul ajar, termasuk yang membaca dan menuliskan. Sini kan ada guru kelas 3, saya mau ngajari anak CP-nya ini saja Pak, sampai sini, sampai fasih. Kali D memahami pesan sampai fasih. Jadi selama 1 tahun 2 semester ini untuk elemen membaca dan menuliskan. Nah sisanya nanti di kelas 4. Nah dari sini, apabila Pak saya di kelas 3 nggak sudah mampu, mau saya ajarkan ini juga lah, Pak sudah habis, masih kurang, mau saya tambah, boleh. Nanti di kelas 4 tinggal mengulang saja lagi. Gitu. Seandainya di kelas 3 ini nggak mampu, anak ada yang belum mampu nih si A, nanti Bapak, nanti Ibu beri catatan bahwasanya anak itu untuk elemen yang ini, CP ini belum mampu, tolong diulangi lagi nanti di kelas 4. Jadi tiap anak itulah tadi berdiferensiasi dari pembelajarannya, dari asesmennya, dari tindak lanjutnya nanti setelah dia naikkan. Jadi ada catatannya. Dan elemen yang lainnya juga seperti itu. Nah, setelah kita bagi 2, tinggal Bapak Ibu luaskan lagi. Kayak ini kan, yang Ibu Sri tadi sampai sini. Setelah didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, informasi baik secara pesan lisan atau informasi atau dari media audio atau aura teks yang dibacakan atau didengar, si lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Ini yang dijabarkan. Kalau dulu kan dari pusat langsung nih, ini KD-nya itu harus selesai, ini KD-nya itu harus selesai. Ini enggak, Guru Merdeka mau bebaskan Bapak Ibu untuk membuat modul ajar terserah. Yang penting capaian pembelajarannya ini. Bingung mau saya menyebarkannya gimana? Nah, itu tadi balik ke PNM. Bapak Ibu bisa cari di sini di PNM. Jadi apa yang bahasa Indonesia kita memahami pokok gagasan. Jadi yang sama dengan yang kita buka tadi. Awalnya tadi modul yang ini. Ini kan boleh. Enggak salah sama. Kita lihat yang ini. Tambah di kegiatan Pak, contoh dulu kalau misalkan cocok sesuai bisa gitu. Ya ini sama ini.
diri dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Apa Bapak Ibu sudah paham atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin berbagi? Kami persilahkan. Kita mau sambil ngunyah, tidak apa-apa, santai saja. Kalau pahamnya belum Pak, tadi sudah tahu. Kalau sekarang, kalau mau paham, itu tuh harusnya ada di waktu yang lain itu buat sama-sama. Mau langsung gitu. Kalau macam ini kan lewat baru tahu ya. Nah, ketika kita membuat sama-sama membuat terbentuk, baru kita, oh ini Pak kami ini dibangun. Baru kalau cuma seperti ini kan kurang. Itu seharusnya itu. Setelah ini ada kegiatan kalau bisa kita itu berkelanjutan. minimal sebulan sekali, kalau bisa itu seminggu sekali setiap hari Sabtu seperti ini. Memang kita mempersiapkan diri kita untuk mengajar. Kalau di rumah bukan kami nggak galak Pak, kalau sekolah. Nah, di rumah itu kan hak keluarga, bukan kita tidak mau menyelesaikan kerjaan ini. Kalau di sini waktu di sekolah kita selesaikan bersama-sama. Kayaknya bisa Pak. Tidak susah nih caranya, cuma belum dicoba. Kalau sampai di rumah tuh harap maklum. Itu perlunya kita setelah ini ada kegiatan Setiap selanjutnya hari Sabtu ini kan ada. Intinya pada dasarnya harus tetap. Paling tidaknya yang berlama di sekolah itu ya ruangan waktu paling tidak setengah jam. Itu kan sudah berarti 15 menit ya. Di email kita sudah masuk masing-masing. Cukup menentukan di situ ketika kita ada kendala baru tanyakan. Tidak terlalu banyak karena kita juga tahu kegiatan. Bapak Ibu malah saya apalagi saya kira-kira dengan saya membagikan seperti dalam seminggu itu mungkin kalau dihitung-hitung saya yang tidak itu mungkin sekitar 2 hari. Selalu ada lintas sektor, kemudian lagi bimbing teks segala macam. Kemarin Bapak Ibu sudah istirahat di rumah. Jam 1, jam 2 istirahat sampai saya jam maghrib selesai kemarin itu ada laptop ini. Mau ya boleh dikatakan mau untuk keluarga ya bagaimana, saya juga mau untuk keluarga. Mau beli kopi tapi ya tidak bisa dikatakan sampai maghrib kemarin itu. Jadi hal seperti itu. Tapi kini karena sudah menyediakan PMM minimal Bapak Ibu kan bisa 15 menit saja di situ. Membukanya nonton sepintas. Karena itu yang terbentuk. Boleh dikatakan ya kalau maunya saya juga mau pulang dari sekolah fokus untuk keluarga. Tapi ya sampai maghrib kemarin itu nunggu hari hujan. Itulah intervensi yang dilakukan. Lalu ditanya lagi apa akar masalahnya? Saya buat misalnya akar masalahnya guru khusus di rumah mau untuk keluarga. Lalu saya sendiri menjawabnya. Bagaimana solusinya? Ditanya seperti itu. Saya membuat akar masalahnya seperti ini. Permasalahan guru tidak bisa karena dia mau kalau di rumah itu fokus untuk keluarga. Saya nulis kan itu merupakan akar masalahnya karena tidak memiliki PMM. Lalu saya sendiri yang harus jawab apa solusinya? Iya, sama kayak kami katakan. Aksi nyata kami seperti itu. Kami yang membuat ya kami sendiri yang menjawab. Menjawab. Apa itu jawabannya apa? Ya minimal guru menjadi PMM 15 menit kan sudah ada di email. Itu jawabannya. Jadi ya terus kami dibuat aksi nyata seperti itu. Kami membuat akar masalah, kami sendiri yang menjawab. Jadi kalau mau masalah itu ya mau tak mau tidak bisa. Boleh dikatakan kita sekarang ini diintervensi bukan main oleh kementerian. Belum yang untuk observasi ya nanti itu di penelitian kinerja termasuk sudah mulai yang lain observasi. Observasi bagaimana cara pembelajaran Bapak Ibu di situ yang harus dilaporkan di PMM. Jadi kita benar-benar sekarang itu intervensinya ya tinggal mengikuti saya mengalir mau dikatakan seperti pecah. Apalagi ya kan disanakan mau nyerah dan intervensi yang dari sekolah penggerak ini. Tapi ya kalau nyerah ini anggaran yang sebelum mau dikembalikan itu di taki-taki seperti itu. Jadi tinggal mengikuti seperti ini. Tidak bisa kita berusaha sih. Jadi nah, tapi kalau tidak diulas-ulas langsung dari awal terus seperti ini dia tidak akan waktu tidak bakal habis. Bayangkan untuk video itu berapa yang di PMM itu.
Kadang-kadang kalau saya nilai untuk mengejar 3 materi ini tidak mudah. Kita coba nilai bagi kita bagi 3 materi. Kalau kemarin habis dengan KOSP, sedangkan video untuk KOSP cuma 1 kalau mau dinilai, kira-kira dijelaskan. Maka dibuatnya ya harus berulang. Kalau kita mau seperti ini, karena di dalam satu modul itu berapa video rata-rata? 22. Hanya 1 video yang sangat habis waktu kita kemarin. Dalam penyampaian modul juga aku langsung kasih contohnya, caranya karena dari ini CP dulu ke ATP baru ke TP. Nah ini aku kasih tips lagi nih, kalau aku mau bagi CP kayak ini tadi aku bagi itu 1 jabatan, jujur pusing. Kalau aku cari aja di Google ProMes program semester 4, semester 2 misalnya, kurikulum merdeka. Ada di Google, contohnya kita lihat. Nah, ini untuk Prota ada, untuk Promes ada, misalkan seperti ini. Nah, ini semua mapel ada, contohnya BI. Udah langsung ada kan ATP di kelas 4 nih, ATP-nya ini. Kapan? Nanti bulan Juli, minggu ketiga, minggu keempat, karena harus menyelesaikan ini. Hanya aja kita kejar. Sudah jelas ini. Tinggal kembali ke Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu dalam mengajar mengenai ini bagaimana. Tinggal dibuatkan. Nah, misalkan sekarang bulan Januari ini minggu pertama. Ya. Jadi sebulan Januari ini Februari ini. Oh ya, sebulan Februari ini mengidentifikasi dan melalui kata-kata baru pada teks, kata pendapat, tentang isi, ilustrasi. Jadi ini yang dikejar, ini materinya. Jadi terstruktur dari awal, terstruktur materinya apa saja terstruktur. Dengan ATP kan penjabaran dari CP tadi. Jadi nggak lompat-lompat dengan kita kan selama ini ngajar ini lah, ngajar itu lah, balik lagi, nyatat lagi. Itu yang perlu kita refleksikan sama-sama, informasi untuk kita sama-sama. Terakhir sebelum aku lanjutkan ke materi selanjutnya, aku cuma mau mengajari Pak Ibu untuk sukai dulu profesi kita. Kita nih guru, sukai dulu profesi kita sebagai guru. Kita sudah sukai dulu dengan keadaan kita sekarang. Kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka. Itu tidak serta-merta kurikulum itu langsung blok ador. Pastikan mereka cari tahu dulu. Makanya dibentuklah kurikulum merdeka. Mungkin mindset kita selama ini guru, baik kalau di awal guru tentang kurikulum merdeka bakal nolak terus. Ada karena supaya susah. Tapi kalau kita sudah nerimo, legowo, kita lanjut insya Allah yang ada masukan dari kurikulum merdeka, hal-hal yang baru tentang kurikulum merdeka kita bisa nerimo. Dan kalau sudah bisa nerimo, enak juga kita nerimonya dan juga menjalankan. Itu saja. Bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Kalau begitu sampai di sini materi dari saya mengenai modul ajar. Nanti di kesempatan berikutnya kita coba sama-sama pada minggu depan kita langsung eksekusi lah, jangan hanya ngomong saja kan, maksudnya tindakan lanjutnya. Soalnya nanti itu ada berkaitan di pengelolaan kinerja Pak. Kalau aku tengok dari pengelolaan kinerja, saya akan ke observasi, isi dokumen, nanti kita suruh ngisi dokumen, ini diisi, dan yang terakhir suruh upload dokumen RPP atau modul ajar. Jadi kita sudah siap nih harus punya dokumen. Ketika selesai, kita sama-sama bikin, baru kita udah di sini. Ya ATM saja. Jadi setidaknya sudah melangkah. Kalau belum sampai finish, kita setidaknya sudah melangkah, sudah berproses. Baik, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan ke
ke materi berikutnya.